Ya kalau merasa bersalah pasti ya, namanya saya udah menyakiti hati orang tua. Saya udah bikin kecewa bapak. Cuma bapak kan nggak tahu apa yang saya rasa. Keluarga nggak ngerti apa yang saya rasa. Beban apa yang selama ini saya pendam, mereka nggak tahu. Mengaku operasi plastik, Nita Thalia menangis. Benarkah ia menyesal dan merasa berdosa? Serba 4 dari Po Eli Sugigi. Jelang menikah keempat, Eli merayakan ulang tahun ke-44. Farhad Abbas terbakar video kawin siri. Bisnis karaoke Ahmad Dhani terlalap api. Masih ingatkah Anda pada sosok biduan dangdut ini? Iya, dialah superstar dangdut Nita Thalia yang pernah berjaya di akhir dekade 2000. Dan inilah penampilan Nita Thalia sekarang. Bandingkan dua wajah dari Nita Thalia tersebut. Di sebelah kiri adalah paras asli Nita Thalia sebelum tahun 2011, sebelum terkena sayatan pisau operasi bedah plastik. Sementara di sebelah kanan adalah paras Nita setelah wajahnya dipermak lewat operasi plastik. Pipinya cabi banget. Tim make up saya kadang-kadang kesulitan. Kalau untuk shading. Di shading itu kan udah tebal banget kan, terus tidak seimbang kalau bentuk matanya nggak glamor gitu kan, makanya orang kesannya itu dulu sangar, garang, judes, jutek, katanya takut mau nanya juga karena takut di semprot kali atau apa gitu. Wajah Nita berubah drastis, nyaris tak lagi dikenali. Bahkan banyak yang sempat menyangka artis wanita itu adalah Vena Melinda, pesinetron sekaligus instruktur senam yoga yang juga anggota DPR. Mirip Vena Melinda, Angel Elga, cantikan Mbak Angel tuh. Ya terserah lah ya, orang mau mirip siapa kan punya penilaian masing-masing kan. Dijelaskan dalam surat An-Nisa 119. Setan akan memerintahkan fala yughayyirunna, merubah sesuatu min khalqillah, dari ciptaan Allah. Nah, mengubah sesuatu itu berarti menghilangkan sesuatu yang sudah ada, dibikin lebih cantik lagi, maka hukumnya haram. Sebelum operasi plastik, paras Nita Thalia terlihat bulat oval dengan pipi terlihat tembem dan cabi. Hidungnya tidak terlalu mancung dengan dagu yang tidak bersiku lancip memanjat. Tetapi baulat kepompong, sang biduan sudah sempurna menjalani metamorfosis. Tidak ada lagi pipi bulat tembem, berganti pipi yang tirus menonjolkan tulang pipi berikut lesung pipit. Garis keriput usia di bawah mata lenyap tak berbekas. Hidungnya kian mancung dan dagunya nampak lebih bersiku. Operasi plastik itu ternyata bertahap dan memakan waktu lama dari tahun 2011 hingga sekarang. Baru bulan lalu ia selesai mempermak ulang bagian dagunya yang dirasa kurang lancip dan panjang. Bahkan, bekas-bekas sodetan dan jahitan pun masih terlihat di bawah dagunya. Dokter nyaranin juga karena tidak seimbang antara hidung dengan dagu yang aslinya yang ceper. Dokter nyaranin kayaknya pasang implan dagu supaya lebih kelihatan V-line gitu, nge-V gitu kan bentuk rahangnya. Kalau namanya operasi plastik kan kita merubah bentuk wajah atau membuat sesuatu yang berbeda dari wajah kita. Nah ini kayak orang bilang bikin lesung pipit ya, enggak bikin lesung pipit, ini karena abis dicomot aja kali lemaknya, jadi kesannya kayak kengkot gitu. Ya karena saya niatnya baik untuk membahagiakan suami kan, jadi ya udah gitu. Pro kontra operasi plastik, khususnya yang dijalani Nita Thalia, rupanya bukan hanya di kalangan masyarakat.
Jika sang suami Nurdin Ruditya memberikan restu, tidak demikian halnya dengan kedua orang tuanya. Mereka menentang keras, bahkan cenderung mempersalahkan keputusan sang putri sulung yang juga tulang punggung keluarga itu mempermak wajah aslinya. Jadi kadang-kadang saya kalau ditanya sama media hubungan saya sama bapak, saya suka nggak bisa nahan. Tadi udah nangis, sekarang nangis lagi. Saya bingung mesti ngomong apa lagi. Ya kalau merasa bersalah pasti ya, namanya saya udah menyakiti hati orang tua. Saya udah bikin kecewa bapak. Cuma bapak kan nggak tahu apa yang saya rasa. Keluarga nggak ngerti apa yang saya rasa. Beban apa yang selama ini saya pendam, mereka nggak tahu. Ada getaran kekecewaan dalam ratapan Nita yang bisa jadi adalah penyesalan karena telah nekat melakukan operasi plastik. Nita memang dilematis. Di satu sisi ingin tampil cantik dan memuaskan suaminya, sementara di sisi lain ia harus menentang orang tuanya. Pak, saya minta maaf Bapak. Teteh minta maaf dari lubuk hati teteh yang paling dalam. Minta maaf sama bapak yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang pernah teteh perbuat. Teteh minta doanya supaya rumah tangga teteh bahagia. Teteh juga mengharapkan bapak selalu sehat. Udah ya Mbak. Permak wajah adalah sebuah pilihan. Namun kecantikan bukan hanya soal wajah, melainkan juga hati yang baik. Sementara itu, kejutan muncul dari Po Eli Sugigi. Jelang menikah, Eli merayakan ulang tahun meriah. Uniknya, Po Eli dinaungi angka serba 4. Ulang tahun ke-44 dan akan menikah untuk kali keempat. Lalu benarkah ini pertanda baik? Dan seperti apa meriahnya ulang tahun Po Eli Sugigi? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Desi Bauman akan menemani Anda menyajikan berita aktual yang dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Detik-detik jelang pernikahan keempat dengan Ferry Anggara alias Reski Aditya KW, kebahagiaan Po Eli Sugigi berlipat ganda. Ya, ternyata malam kemarin, janda dua anak itu merayakan ulang tahunnya yang ke-44. Po Eli dilahirkan dengan nama asli Eli Suhari di Ibu Kota Jakarta tanggal 16 Oktober 71. Kado-kado super ajaib dari palu martil, kopi, telur, tepung, sampai kue yang aneh sengaja dipilih untuk membuat Po Eli mati kutu. Persiapan sudah selesai. Tiba saatnya untuk menemui Po Eli yang sedang berada di pelataran sebuah studio televisi. Ini lagi nunggu siapa nih ceritanya? Maksudnya Satu lagi. ini apa sih? Iya, Pak. Kenapa kali di tumben? Mak, malam ini aku mau ajak Mak Suaranya ke suatu tempat. Pokoknya aku mau kasih surprise buat Mak. Dari sini dekat enggak? Ya, merem ya, aku lihat. Nah, bolongin kali. ya udah. Bolongin udah. Giginya ini kelihatan giginya ini. Astag.
Aksi Po Eli selalu saja menguras energi tawa. Bayangkan saja, artis sekaliber Eli Sugigi yang sudah kesohor, tiba-tiba ditutup matanya dengan tas plastik resek, hanya menyisakan lubang di bagian mulut dan gigi. Tak lama ia sudah diangkut Dedi, dibawa berkeliling